Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan panca indera. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan di luar. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera. Berikut adalah macam-macam panca indera. Yang pertama ada telinga. Telinga yaitu organ tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai indera pendengaran dan juga menjaga serta mengatur keseimbangan tubuh. Telinga sebagai indera pendengaran karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Bagian-bagian dari telinga ada 3, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga di bagian luar ada daun telinga, berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan getaran suara. Lalu ada saluran telinga yang berfungsi untuk memfokuskan getaran suara. Di bagian tengah ada gendang telinga atau membran timpani yang berfungsi untuk menangkap dan menyalurkan getaran bunyi ke tulang-tulang pendengar. Lalu ada tulang pendengar yaitu infus, malleus, dan stapes berfungsi untuk meneruskan rangsangan getaran suara ke koklea. Lalu ada saluran interstitius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga dalam. Lalu di bagian dalam telinga ada koklea atau rumah siput berfungsi untuk meneruskan rangsangan getaran suara ke organ korti. Dan juga ada saluran gelang atau 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu indera pembau atau hidung. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Pun fungsi dari indera pembau atau hidung. Yang pertama yaitu hidung sebagai indera penghidu, menyiapkan udara inhalasi agar dapat digunakan paru serta fungsi filtrasi. Kedua yaitu sebagai fungsi penghidu, hidung memiliki epithelial olfactorius, belapis semu yang berwarna kecoklatan yang mempunyai 3 macam sel-sel saraf, yaitu sel penunjang, sel basal, dan sel olfactorius. Dan yang ketiga yaitu fungsi filtrasi, memanaskan dan melembabkan udara inspirasi akan melindungi saluran napas di bawahnya dari kerusakan. Partikel yang besarnya 5-6 mikrometer atau lebih 85% sampai 90% disaring di dalam hidung dengan bantuan transport mukosilar atau TMS. Ada juga fungsi lain dari hidung, yaitu yang pertama hidung untuk resonansi suara. Kedua, fungsi sinus paransal antara lain sebagai mengatur kondisi udara, sebagai penahan suhu, membantu keseimbangan kepala, membantu resonansi suara, sebagai peredam perubahan tekanan udara, dan membantu produksi mukus dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu turut membantu proses bicara, dan yang terakhir yaitu refleks nasal. Nah, dan yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari hidung dan fungsinya, yaitu yang pertama lubang hidung. Lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Kedua, rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika kita bernapas. Dan yang ketiga yaitu selaput lendir yang mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran yang sebagai indera pembau. Dan yang keempat yaitu serabut saraf, ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Dan yang terakhir yaitu saraf pembau, ini mempunyai fungsi untuk mengirim bau-bauan ke bagian otak. Dan apabila ada gangguan pada indera pembau, maka kita tidak dapat mengecap dengan baik. Contoh, ketika seseorang menderita sakit pilek, maka makanan terasa hambar rasanya dan kita tidak dapat mencermati bau dengan baik. Inilah bukti bahwa antara organ pembau dengan pencium saling bekerja dengan baik. Aroma makan yang berada di rongga dalam hidung tidak dapat tercium karena serabut saraf di situ tertutup oleh
Kerja indera penciuman. Indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfactory epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau, karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau atau smell receptor. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke the olfactory bulb melalui saraf olfaktori. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak dan kemudian diproses oleh otak. Bau apakah yang telah tercium oleh hidung kita? Apakah itu harumnya bau sate padang atau menyengatnya bau selokan? Reseptor penciuman sebagai sistem kunci yang akan merespon terhadap jenis bau. Hanya molekul tertentu sesuai reseptor tertentu yang dapat kita rasakan sebagai bau. Ketika molekul yang tepat datang dan hinggap pada reseptor yang cocok, maka akan terjadi gerakan koreografi yang rumit dan reaksi biokimia dalam hidung. Kemudian meneruskan sinyal lewat saraf dan dikirim ke otak yang kita anggap sebagai bau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fisiologi indera pengecap, yaitu lidah. Lidah berperan dalam proses pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Lidah memiliki syaraf yang sensitif terhadap panas dan dingin. Lidah memiliki tonjolan kecil yang disebut papila. Papila terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah papila filiformis yang berbentuk seperti benang halus yang terletak di bagian depan lidah. Yang kedua adalah papila funiformis yang berbentuk seperti jamur yang terletak di bagian sisi lidah. Yang ketiga yaitu papila circumvallata yang berbentuk bulat bersusun atas V yang terletak di bagian belakang lidah. Satu papila memiliki banyak tunas pengecap yang terdiri dari 2 jenis sel. Yang pertama yaitu sel penyokong yang berfungsi sebagai menopang. Yang kedua adalah sel pengecap yang berfungsi sebagai merespon rasa. Lidah memiliki 4 jenis rasa, yaitu rasa manis, asin, asam, dan pahit. Yang pertama yaitu rasa manis. Rasa manis terletak di puncak atau ujung lidah. Yang kedua yaitu rasa asin. Rasa asin terletak pada tepi lidah di samping kanan dan di samping kiri. Yang ketiga adalah rasa asam, terletak pada tepi lidah di samping kanan dan di samping kiri. Yang keempat yaitu rasa pahit yang terletak di pangkal lidah. Kemudian fisiologi lidah. Seluruh rasa dapat dirasakan pada seluruh permukaan lidah. Rasa yang dapat dirasakan oleh lidah yaitu rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahit, atau yang dikenal dengan istilah sensasi rasa primer. Selain itu, ada rasa kelima yang telah teridentifikasi, yaitu rasa umami dominan, yang dapat kita temukan pada L-glutamat atau L-alani-glutamin, atau pada suplemen gizi yang mengandung asam amino. 5 rasa yang dapat dikecap oleh lidah menurut Guyton dan Hall. Yang pertama yaitu rasa manis. Hampir seluruh zat yang menimbulkan rasa manis merupakan zat kimia anorganik seperti gula, alkohol, glikol, aldehida, amina, keton, ester, asam amino, asam sulfonat, dan asam halogen. Sedangkan zat anorganik yang menimbulkan rasa manis yaitu timah hitam dan berilium. Yang kedua, rasa asam. Rasa asam ditimbulkan oleh suatu golongan asam. Makin asam suatu makanan, maka sensasi rasa asamnya semakin kuat. Yang ketiga yaitu rasa asin. Nah, rasa asin ini ditimbulkan oleh garam yang terionisasi, terutama pada konsentrasi ion sodium. Antara satu garam dengan garam lainnya memiliki kualitas rasa asin yang berbeda, sebab ada beberapa jenis garam yang mengeluarkan rasa lain di samping rasa asin. Ketiga yaitu rasa asin. Nah, rasa asin ini ditimbulkan oleh garam yang terionisasi, terutama konsentrasi dari ion sodium. Nah, antara satu garam yang satu dengan garam yang lainnya itu dia memiliki kualitas rasa yang asin yang berbeda, dikarenakan beberapa jenis garam itu biasanya mengeluarkan rasa lain selain rasa asin.
Lalu yang keempat yaitu rasa pahit. Rasa pahit ini semata-mata biasanya ditimbulkan oleh zat organik. Yang kelima yaitu rasa umami. Nah, rasa umami ini dia memiliki ciri khas yang berbeda dari keempat rasa di atas, di mana rasa umami ini biasanya banyak dominan sekali ditemukan di ekstrak daging atau keju. Nah, keempat rasa tersebut itu memiliki daya sensitivitasnya masing-masing. Di antaranya, yang pertama yaitu daerah sensitivitas rasa manis yang terdapat pada apex lingua. Yang kedua, daerah sensitivitas rasa asin yang terdapat pada sepanjang tepi lateral lidah bagian anterior. Yang ketiga, yaitu daerah sensitivitas rasa asam yang terdapat pada sepanjang tepi lateral lidah bagian posterior. Dan yang terakhir yaitu daerah sensitivitas rasa pahit yang terdapat pada dorsum lidah bagian posterior. Bagaimana sih proses lidah dalam mengecap rasa? Jadi, makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut itu akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini akan diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Selanjutnya, otak akan menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan. Fisiologi penglihatan. Fisiologi penglihatan ada dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri atas 1. Bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. 2. Alis. Alis berfungsi untuk mencegah masuknya air atau keringat dari dahi ke mata. 3. Kelopak mata. Kelopak mata berfungsi sebagai pelindung mata jika sewaktu-waktu ada gangguan yang masuk ke mata. 4. Kelenjar air mata. Kelenjar air mata berfungsi untuk menghasilkan air mata yang bertugas untuk melembabkan mata agar tidak kering. Sedangkan bagian dalam terdiri atas 1. Konjungtiva. Konjungtiva melindungi kornea dari gesekan, memberikan perlindungan pada sklera, dan memberikan pelumasan pada bola mata. 2. Sklera. Sklera berfungsi sebagai pelindung bola mata dari kerusakan mekanis dan sebagai tempat melekatnya otot mata. 3. Kornea. Kornea sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kornea ini dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar air mata. 4. Koroid. Koroid berfungsi untuk memberikan nutrisi pada retina dan badan kaca dan mencegah refleksi internal cahaya. 5. Iris. Iris sendiri terletak di belakang kornea dan berpigmen. Pigmen inilah yang mengatur warna bola mata pada seseorang dan mengatur jumlah masuknya cahaya ke mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. 6. Pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. 7. Lensa. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya dengan mengubah bentuk. Lensa ini juga berperan penting pada pembiasan cahaya. 8. Retina. Retina berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf dan mengantarkan impuls saraf ke optik. 9. Aqueous humor atau humor berair yang berfungsi sebagai menjaga bentuk kantong depan bola mata. 10. Vitreous humor atau humor bening yang berfungsi menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. 11. Bintik kuning. Bintik kuning yang terdapat di retina mata berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskan ke otak. Yang ke-12 ada saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya hingga ke otak. Semua informasi yang akan dibawa oleh saraf nantinya akan diproses di otak. Dengan demikian kita bisa melihat suatu benda. Yang ke-13 ada otot mata. Otot mata terdapat beberapa hal seperti yang pertama, musculus orbicularis oculi atau otot lingkar mata, fungsinya untuk menutup mata. Yang kedua ada musculus rectus oculi inferior atau otot mata yang berfungsi untuk menutup mata. Yang ketiga ada musculus rectus oculi media atau otot di sekitar mata yang berfungsi untuk menggerakkan mata dalam atau bola mata. Yang keempat ada musculus obliquus oculi inferior yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang kelima ada musculus obliquus oculus superior yang berfungsi untuk memutar mata ke atas, ke bawah, dan ke keluar. Mekanisme penglihatan.
Jadi ada beberapa mekanisme dalam penglihatan, yaitu yang pertama bersumber dari cahaya, dan dari cahaya itu masuk ke mata melalui retina dan masuk lagi melalui pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dan terus dari sana dibiaskan oleh lensa dan terbentuklah bayangan di retina bersifat real yaitu terbalik atau diperkecil. Nah, setelah itu masuk lagi ke sel-sel batang dan sel-sel kerucut dan meneruskan sinyal cahaya melalui syaraf optik. Dan terus otak mengembalikan lagi bayangan yang terlihat di retina, dan setelah itu objek pun terlihat sesuai dengan aslinya. Ada beberapa kelainan yang terdapat di mata, contohnya seperti gangguan penglihatan mata miopi. Gangguan mata miopi ini adalah gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh terlihat kabur, tetapi tidak ada masalah melihat objek yang letaknya dekat. Miopi atau rabun jauh ini juga dikenal dengan istilah mata minus. Kondisi ini terjadi karena mata yang tidak dapat memfokuskan cahaya pada tempat yang semestinya, yaitu pada retina mata. Gejala utama rabun jauh ini adalah kaburnya penglihatan ketika kita melihat benda-benda yang jauh, misalnya tulisan di papan tulis atau rambu lalu lintas. Hipermetropi atau rabun jauh, bayangan yang berbentuk pada mata hipermetropi, dan jenis lensa yang dipakai mata hipermetropi adalah mata dengan lensa terlalu pipih atau pula mata terlalu pendek. Objek yang dekat akan terlihat kabur karena bayangan jatuh di depan retina, sedangkan objek yang jauh akan terlihat jelas karena bayangan jatuh di retina. Kelainan mata jenis ini dikoreksi dengan lensa cembung. Gangguan penglihatan. Yang pertama ada mata astigmatis. Mata astigmatis adalah mata dengan lengkungan permukaan kornea atau lensa yang tidak rata. Misalnya, lengkung kornea yang vertikal kurang melengkung dibandingkan yang horizontal. Bila seseorang melihat suatu kotak, garis vertikal terlihat kabur dan garis horizontal terlihat jelas. Mata orang tersebut menderita kelainan astigmatis reguler. Astigmatis reguler dapat dikoreksi dengan mata silindris. Bila lengkungan kornea tidak teratur disebut astigmatis irreguler dan dapat dikoreksi dengan lensa kotak. Yang kedua ada mata presbiopi. Mata presbiopi adalah suatu keadaan di mana lensa kehilangan elastisitasnya karena bertambahan usia. Dengan demikian, lensa mata tidak dapat berakomodasi dengan baik. Umumnya, penderita akan melihat jelas bila objeknya jauh, tetapi perlu kacamata cembung untuk melihat objek dekat. Yang ketiga ada hemeralopi atau rabun senja. Hemeralopi adalah gangguan mata yang disebabkan oleh kekurangannya vitamin. Penderita rabun senja tidak dapat melihat dengan jelas pada waktu senja hari. Keadaan seperti itu apabila dibiarkan berlarut terus mengakibatkan kornea mata bisa rusak dan dapat menyebabkan kebutaan. Oleh karena itu, pemberian vitamin yang cukup sangat perlu dilakukan. Yang keempat ada buta warna. Merupakan gangguan penglihatan mata yang bersifat menurun. Penderita buta warna tidak mampu membedakan warna-warna tertentu, misalnya warna merah, hijau, atau biru. Buta warna tidak dapat diperbaiki atau disembuhkan. Sekian video penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.